Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemudahan bisa menyelesaikan kitab yang terakhir kita baca, yaitu kitab Makna La Ilaha Illallah. Kitab Makna La Ilaha Illallah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Mana beliau sudah menjelaskan kepada kita tentang makna tentang La Ilaha Illallah secara gamblang, jelas, lengkap dengan rukunnya. Syarat tentang syarat-syarat La Ilaha Illallah. Maka insya Allah di hari ini kita akan mulai membaca kitab yang lainnya, masih karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang melengkapi apa yang kita sudah baca, itu kitab Makna At-Taghut, penjelasan tentang makna At-Taghut, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan tentunya kitab ini sangat penting untuk kita pelajari untuk menyempurnakan apa yang kita pahami dari kitab-kitab sebelumnya. Pada zaman sekarang banyak yang salah paham tentang kata Taghut ini. Seakan-akan semua yang membahas tentang Taghut adalah orang-orang radikal, orang-orang teroris. Padahal ini dasar dari agama. Nanti beliau akan jelaskan. Ini adalah dasar dan pondasi agama. Tapi perkara yang harus kita pahami, harus kita mengerti dan kita yakini bagaimana kita menyikapi Taghut ini. Taib. Walaupun juga kita tidak pungkiri orang-orang radikal, orang-orang teroris, ya, melakukan pengeboman dan seterusnya, ini kadang menyalahartikan pembahasan tentang Taghut ini yang dengannya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Itu sudah sering kita ingatkan. Salah pahaman. Jadi kita pisahkan masalah satu dan masalah yang lainnya. Kalau kita gabung, di sinilah yang jadi masalah besar. Kita tidak bisa bedakan mana pembahasan tentang Taghut, mana pembahasan tentang radikal, mana. Ya, kita jangan sapu rata. Ya, semua yang bahas tentang Taghut itu teroris, ini radikal. Tidak boleh seperti itu. Dan ini dasar dari agama. Kita harus tahu, paham tentang Taghut. Karena kewajiban kita adalah meninggalkan Taghut. Meninggalkan Taghut. Bisa dipahami? Kita baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kitab ini judulnya apa tadi? Makna At-Taghut, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, belajarilah, pahamilah, yakinilah. Rahimakallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada dirimu. Anna awwala ma faradallahu ala bani adama al-kufru bit-taghuti wal imanu billah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya perkara yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada ibni Adam, anak cucu Adam itu manusia, bahkan jin dan manusia seluruhnya, yang paling pertama yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka adalah al-kufru bit-taghut. Kufur kepada taghut dan al-imanu billah, beriman kepada Allah. Ini kewajiban yang paling pertama. Dan tentunya kita tidak merasa asing dengan ucapan beliau ini, karena kita sudah sering mengulang-ulang ya pembahasan tentang dasar dan pondasi dari agama. Coba kita lihat dari satu sudut pandang, yaitu coba lihat rukun Islam. Ada berapa rukun Islam?
Anak SD ditanya, anak TK ditanya, mereka bisa menjawab dengan lantang, dengan jelas. 5 Ustaz, 5 rukun Islam. Ya, rukun apa? Berarti dasar, pondasi. Iya, paham ini? Sekarang kita tanya, dari 5 ini, apa yang nomor 1? Tidak bahasa anak-anak. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini syahadat ini bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi betul-betul meyakini, mempersaksikan. Coba lihat kalau antum ya hadiri pengadilan, ada masalah, persengketaan, datangkan saksi. Saksi itu bukan orang sembarangan. Saksi itu disumpah dan seterusnya, dia betul harus yakin dengan apa yang dia persaksikan. Ya, dia melaksanakan konsekuensi dari persaksian tersebut. Itu syahadat. Dan ini diuraikan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah dalam syarah Thalathatul Usul di hasyiahnya. Hasyiah Thalathatul Usul, nanti bisa lihat. Khusus pembahasan tentang syahadat la ilaha illallah. Boleh menguraikan tentang syahadat ini. Kapan dikatakan orang bersyahadat? Nah, itu bagus sekali, beliau uraikan itu. Paham ini? Itu diantara ilmu dan seterusnya, termasuk konsekuensi. Yang paling pertama dari rukun Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata yang pertama ini 2. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari 2 ini, mana yang duluan? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, ada berapa rukunnya? Ada 2. Apa itu? An-nafyu wal isbat. Dan al-kufru bit tagut inilah an-nafi. Wal imanu billah inilah isbat. Bisa connect, paham? Nabi SAW mendatangi pamannya Abu Talib dalam kondisi sakratul maut. Ya, banyak kewajiban Islam, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, banyak. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Talib? Disuruh salat, paman, om, salat ki. Ayo coba lihat. Om, haji ki om. Puasa ki. Bayar zakat tak, banyaknya wan tak. Dikasih begitu, sedekah ki, berbakti sama orang tua. Tidak ada, tapi 1. Kata Nabi SAW, ya ammi, wahai pamanku, qul, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimah yang aku akan membela dirimu nanti di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Karena kamu sudah ucapkan. Bisa dipahami? Ini bukan sekedar ucapannya, karena orang Arab ketika itu apa? Orang yang paling paham, paling mengerti tentang bahasa Arab. Tidak usah diajari i'rab mereka. Ya, tidak perlu belajar tuhfah, matan jurumiyah, tidak usah. Langsung. Ya, la ilaha illallah. Wow. Kalimat yang sangat besar. Iya. Kalau saya ucapkan ini saya harus tinggalkan la ta'udza mana. Semua berhala saya harus tinggalkan. Kalau saya ucapkan la ilaha illallah, saya harus serahkan ibadahnya kepada Allah. Itu tidak usah diajari, saking ngertinya bahasa Arab. Bisa pahami? Dan ini kita sudah jelaskan di pembahasan kitab sebelumnya makna la ilaha illallah. Bisa dipahami? Ini kewajiban yang paling pertama yang Allah wajibkan atas anak cucu Adam. Bisa dipahami? Baik. Sudah paham ya? Dari sisi rukun Islam saja sudah paham. Ini baru satu sisi ya, dan banyak sisi-sisi yang lainnya. Ya, banyak sisi-sisi yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini kita di PDF ini matanya jadi lompat-lompat. Ini syarahnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ini syarah yang luar biasa bagusnya. Antum bisa baca sendiri. Baik. Kenapa beliau mengatakan hal tersebut? Bahwasanya kewajiban yang paling pertama yang Allah tetapkan, wajibkan atas anak cucu Adam adalah kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Sebelum kita berpindah, saya teringat apa yang kita bahas di kitab makna la ilaha illallah.
Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan hadis apa itu? Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu datang dalam keadaan asing. Asing di tengah masyarakat manusia. Dan akan kembali menjadi asing sebagaimana dia bermula. Coba lihat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memulai bukunya ini tentang makna tagut. Apa bahasanya tadi? Awal perkara yang paling pertama yang Allah wajibkan atas anak cucu Adam adalah kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Masa kita kenal kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, bahkan kita sudah berhaji, berumrah, kewajiban berbakti sama orang tua, kewajiban lainnya. Masa kewajiban pertama kita tidak tahu? Asing bagi kita. Bahkan sebagian manusia mengatakan ini pembahasan radikal. Pembahasan yang hanya dibahas oleh orang-orang yang otaknya otak teroris. Coba lihat, asing. Bahkan sebagian mengatakan ini agama baru, ini menentang adat budaya istiadat masyarakat. Coba lihat, asing. Ingat hadis tersebut. Ya, ini dasar pondasi agama. Coba lihat, coba kita merenung betapa asingnya perkara ini di tengah kita. Padahal ini yang paling pertama kalau kita ngerti sholat itu nomor sekian. Nomor 2, nomor 3. Yang paling pertama apa? Ditanya anak SD tadi, anak TK. Apa rukun Islam yang pertama? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari 2 kalimat syahadat, mana yang pertama? La ilaha illallah. Ini. Al-kufra bit tagut wal imanu billah. Kufur kepada tagut, nafi. Iya. Rukun la ilaha illallah. Iya. Kufur kepada tagut, tolak. Ya. Paham ini? Wal imanu billah, isbat. Bisa paham ini? Coba ya. Ini jangan luputkan itu faedah yang kemarin. Itu saya sendiri pas baca, pas pahami, subhanallah, luar biasa. Apalagi pas jelaskan ke kalian. Islam datang dalam keadaan asing. Dan akan kembali menjadi asing sebagaimana dia datang. Apa lanjutan hadisnya? Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang asing. Asing bukan karena dia beda sendiri, ngawur. Ya, paham ini? Bikin ajaran sendiri aneh-aneh, bukan. Melakukan peledakan-peledakan, iya, mengkafirkan kaum muslimin dari tukang sapu sampai presidennya. Ini tidak pernah ada sahabat, satu pun sahabat muridnya Nabi yang begini, tidak ada. Periksa itu buku sejarah. Periksa ucapan mereka, seluruh sahabat tidak ada yang punya pendapat seperti ini. Kenapa mau dikatakan kita kaum muslimin seperti itu? Tidak ada ajaran seperti itu. Ya, ini terus terang. Tidak ada ajaran yang benar, ajaran Islam yang benar, yang bersumber dari sumber aslinya itu murid-muridnya Nabi SAW, itu para sahabat yang berpendapat seperti itu. Pemahaman teroris radikal, tidak ada. Tapi tetap mereka membahas pembahasan tentang kafir kepada tagut. Ya paham ini, kesyirikan, kekafiran, itu tetap dibahas. Bahkan wajib ini merusak keislaman kita, menghancurkan keislaman kita. Tapi bukan berarti dengan kita membahas kitab-kitab seperti ini, kita radikal semua. Itu salah. Bedakan ya, paham ini? Bedakan. Para sahabat dari dulu membahas pembahasan. Bahkan ini akidah, perkara yang paling mendasar, paling pertama. Yang Allah wajibkan atas umat manusia. Bisa dipahami ya, dibedakan ya. Karena ingat, banyak orang yang sensitif kalau dengar kata-kata tagut. Ini butuh dipahamkan dengan lembut, dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan perlahan. Kita harus ngerti ini orang mungkin sudah terpengaruh. Ya, dengan image buruk bahwasanya ini tagut-tagut ini semua teroris. Padahal ini kewajiban. Bahkan kata Syekh, kewajiban yang paling pertama. Beliau ngomong bukan dari kantongnya. Bukan pendapat pribadi. Coba lihat, langsung disusul. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, pas dalilnya, perhatikan. Surah An-Nahl ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus. Ini sungguhnya, penguatnya ini double. Yang pertama, penguat yang pertama yang berfirman adalah Allah. Yang ucapkan ini, yang bilang ini Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi
haditsa wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar, lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang paling benar. Yang kedua penguatnya ada lam. Walaqad, lam ini lam yang muncul sebagai jawaban dari sumpah yang tersembunyi. Yang ketiga ada qad. Qad masuk kepada fi'il madhi. Kemungkinan makna dua, tahqiq dan takrib. Takrib jauh. Yang pas adalah tahqiq. Betul-betul, sungguh betul-betul kami telah mengutus. Ke siapa? Kulli ummah, semua umat tanpa terkecuali. Siapa yang diutus? Rasulan, seorang rasul, seorang utusan. Ya, utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Setiap umat ada rasul. Ini rasul yang paling pertama dia sampaikan, dia dakwahkan kepada kaumnya, "Hei, salat kau. Salat. Ayo ke masjid. Ayo, majelis masjid. Masjid. Itu yang paling pertama mereka dakwakan. Rasul ini utusan Allah. Pas diutus, awal diutus langsung suruh salat, suruh beribadah, langsung beribadah. Ayo. Tidak, ini yang paling pertama. Ani'budullah. Beribadalah kalian hanya kepada Allah. Sembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tuhankan Allah Subhanahu wa taala semata. Cukup? Tidak. Wajtanibut tagut, dan tinggalkanlah, jauhilah dengan sejauh-jauhnya at-tagut. At-tagut adalah seluruh yang disembah selain Allah. Nanti akan dirinci siapa itu bentuk-bentuk tagut, ru'usnya itu akan dirinci. Amin. Kalau kita lihat ayat ini, kan kata beliau tadi apa? Perkara yang paling pertama yang Allah wajibkan atas umat manusia adalah kufur kepada tagut. Dari mana ayat ini? Dari mana pendalilannya dari ayat ini? Kufur kepada tagut, mana dalilnya dari ayat ini? Wajtanibut tagut. Ya. Wal imanu billah. Yang paling pertama Allah wajibkan kepada umat manusia beriman kepada Allah. Mana dalilnya? Ani'budullah. Bisa paham ini? Bisa dipahami? Di sini nampak jelas perwujudan keimanan kepada Allah yang benar. Perwujudan keimanan, kalau kita mengatakan amantu billah, betul-betul kita beriman kepada Allah, yang paling pertama harus nampak ini dua. Itu kita beribadah hanya kepada Allah dan kita tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Ini baru dikatakan amantu billah. Beriman kepada Allah. Dan ini harus tergabung dua. Ini harus tergabung dua. Apa ini dua? Dua rukun la ilaha illallah. Karena hanya dengan dua ini terwujud tauhid. Apa itu? An-nafyu. Mana an-nafyu di sini dalam ayat ini? Mana an-nafyu? Wajtanibut tagut. Ini an-nafyu. Kita tolak semua yang disembah selain Allah. Siapapun dia. Bahkan makhluk yang termulia dari manusia. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita muliakan beliau sebagai nabi dan rasul, hamba Allah, tapi tidak boleh kita serahkan ibadah kepada beliau alaihi salatu wasallam. Dan makhluk yang paling mulia di kalangan langit di atas itu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat yang dekat kedudukannya di sisi Allah juga tetap kita tidak boleh serahkan kepadanya ibadah. Ini namanya wajtanibut tagut. Tolak semua. An-nafi. Tolak. Semuanya, siapapun dia, dalam bentuk ibadah apapun. Ini masuk maknanya ya. Bukan, Ustaz, saya tidak ruku Ustaz. Saya tidak sujud Ustaz. Iya, kau tidak ruku, tidak sujud, tapi kau bernadar untuk dia. Iya. Kau berdoa kepada dia, istighosah kepada dia. Apa itu? Ibadah itu. Ibadah itu. Berarti kamu sudah serahkan ibadah kepada selain Allah. Walaupun kau tidak sujud, kau tidak ruku. Ibadah bukan hanya ruku, bukan hanya sujud. Ibadah banyak, luas. Ya, paham ini? Dan yang disebutkan, ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul, itu cermati baik-baik. Poin-poinnya, ada sekian belas. Di situ
ibadah yang paling banyak terjadi kesyirikan di tengah masyarakat berkenaan ibadah-ibadah tersebut. Yang paling pertama boleh sebutkan apa? Doa. Doa kepada selain Allah. Ini yang paling banyak. Iya. Doa. Paham ini? Baik. Ini rukun yang pertama, an-nafyu. Yang kedua, al-itsbat. Mana dari dalilnya dari ayat ini? Ani'budullah. Paham ini? Ani'budullah. Ustaz, dari sisi mana Syekh mengatakan ini yang paling pertama, Ustaz? Beliau bilang kan yang paling pertama yang Allah wajibkan atas umat manusia, anak cucu Adam adalah kufur kepada Tagut dan beriman kepada Allah. Dari sisi mana pendalilannya? Rezeki. Ini tidak ada awal-awal di sini disebutkan dalam ayat. Kenapa beliau bilang ini yang paling pertama? Rezeki. Barusan kita jelaskan tadi. Kenapa? Syekh bilang ini yang paling pertama. Nih, sapinya. Kalau dikatakan inna awwala ma faradallahu ala ibni Adam. Kenapa nih? Ini dalilnya ayat ini katanya. Dari sisi mana pendalilannya? Dakwahnya para nabi dan rasul. Para rasul ini setiap umat ada rasul. Semuanya menyampaikan dakwah ini. Iya. Ini yang disebutkan berarti ini yang pertama. Ini yang pertama. Sebelum yang lainnya. Itu saya katakan tadi. Tidak ada Nabi SAW. Coba lihat di Mekah. Coba lihat di Mekah. Nabi berapa tahun di Mekah? Ayo. 10 tahun. 13 tahun beliau di Mekah. Ayo. Awal beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Langsung sholat. Sholat ke Abu Lahab. Oh Abu Jahal. Kemana kau sembahyang? Begitu dakwanya. Oh jamaah. Abu Talib. Oh sholat. Abu Lahab. Semua. Sholat. Ayo. Sini. Ayo sholat di Ka'bah. Begitu. 10 tahun pertama tidak ada kewajiban kecuali ini. 10 tahun pertama tidak ada kewajiban kecuali ini. Yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah dan kufur kepada semua yang disembah selain Allah. Ini 10 tahun. Kalian saja belum cukup 1 tahun mondok di RBA. Ini 10 tahun. Berturut-turut. Tanpa henti, siang dan malam. Sembunyi-sembunyi terang-terangan. Nabi ajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Tinggalkan semua yang disembah selain Allah. 10 tahun. Ya, ada yang sudah mondok 10 tahun sini? Berapa tahun mondok? Berapa? 6 tahun. Baru 6 tahun mondok. Ada yang 8 tahun. Rezeki. Kamu? Ya belum 10. Belum ini. 10 tahun. Hanya ini yang dibahas. Ini yang didakwakan. Sampai beliau diganggu, disakiti. Bahkan mau dibunuh hanya karena ini. Nanti 3 tahun sebelum hijrah. Di tahun ke-11 setelah kenabian. Baru ada perintah sholat. Jadi ngawur kalau ada kelompok dakwah sini sholat. Saya dipikir sholat saja, dia tidak mau sampaikan ini. Ustaz, jangan sampaikan itu Ustaz, bahaya, memecah belah manusia. Ini tidak paham metode dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama, apa yang prioritas, apa yang didahulukan, tidak ngerti. Jadi pikir sholat saja. Bukan berarti kita remehkan masalah sholat, tapi ini yang menjadi dasar dan pondasi. Coba tanya tukang di seluruh dunia. Kalau dia bangun bangunan, apa yang diperhatikan? Ustaz, langsung bangun tiang Ustaz. Tiangnya itu tepoki. Kalau langsung atapnya, langsung dindingnya. Apa dibikin dulu? Pondasinya cakar ayam, tiang panca, mau apa? Yang penting pondasi itu dasarnya. Kalau itu bagus, insya Allah kuat di atasnya. Tapi coba cakar ayamnya, campurannya, pasirnya, ya 10, semennya setengah. Gimana kira-kira? Dan seterusnya tidak. Ini pondasi yang paling pertama. Dan ini nampak dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun tidak ada kewajiban kecuali ini. An ya'budullah wa yajtanibut taghut. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini mukaddimah ya. Ini saya sengaja fokuskan dulu, tekankan di awal kali
pertemuan ini bahwasanya ini perkara yang sangat penting. Makna la ilaha illallah, makna tagut ini harus kita satukan pembahasannya karena tidak bisa terpisah. Karena rukun la ilaha illallah an-nafy wal isbat. Tidak cukup nafi, tidak cukup isbat saja. Kapan hilang salah satunya tidak terwujud tauhid, tapi nanti digabung dua-duanya baru terwujud tauhid. Dan inilah yang dituntut dari kita. Paham ini? Paham ini? Tayyib. Dan sini juga kita paham konsekuensi dari keimanan kepada Allah. Kalau seorang sudah mengaku beriman kepada Allah, maka keharusannya adalah dia harus murnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Ya kan? Paham? Dikatakan dia beriman kepada Nabi dan Rasul yang diutus, dia harus yang paling pertama ini harus dia wujudkan. An ya'budallah wa yajtanibut taghut. Dan bahkan ini dakwah seluruh Nabi dan Rasul. Tidak ada satupun Nabi, tidak ada satupun Rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ini inti dakwahnya. Dari awal sampai akhir. Dan yang paling diprioritaskan, yang paling diperhatikan. Ya, ingat saja kisahnya Abu Thalib. Ya, ingat saja itu. Ya, Nabi datang jauh-jauh dari tempat rumahnya ke Abu Thalib yang sedang sakaratul maut, dari suruh sholat. Ya, sholat ki, om. Ya, sekolahkan zakat tak. Ya, begini tidak. Yang satu saja yang disampaikan kepada Abu Thalib itu apa? Qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini pentingnya perkara ini. Dan ini memang ini kewajiban yang paling pertama yang Allah tetapkan kepada setiap anak cucu Adam. Sekian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.